فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد إخوان في الدين akramani wa akramakumullah, kita kembali mengkaji kajian kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Pondasi-pondasi dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, dalam pemahaman ibadah serta ideologi karangan Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Dari pertemuan kita sebelumnya, poin yang kita ambil adalah tentang al-hizbiyah, keberpihakan atau pengelompokan. Nah, agama Islam cuma satu, tak perlu berpihak kepada golongan fulan, golongan ini. Agama Islam cuma satu, tak perlu membuat kelompok ini dan kelompok itu. Dari situlah sang penulis vonis bahwasanya al-hizbiyah, pengelompokan atau keberpihakan pada golongan tertentu, kemudian menyalahkan pihak yang lain adalah haram. Dengan dalil yang telah kita kaji, baik itu dari Al-Quranul Karim serta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum jami'an, kita akan masuk pada poin berikutnya sekaligus poin terakhir dalam sesi pertama pada tulisan ini berkaitan dengan materi tauhid dan akidah, pengesahan Allah dan ideologi. Tepatnya pada poin yang ke-50, artinya ini adalah poin yang terakhir dan setelahnya akan datang nantinya sesi yang kedua berkaitan dengan fikih. Salah satu dari antara 3 materi yang beliau janjikan untuk beliau kaji dalam buku yang ringkas ini. Langsung saja kita baca catatan sang penulis Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Al-Khamsun, yani poin yang ke-50. Poin yang ke-50. Fa qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, man adallul firaqi allati tad'il Islam, siapakah kelompok yang paling sesat yang mengaku-ngaku Islam? Dari judul materi pada poin yang ke-50, beliau katakan bahwa anti-Islam yang ada pada mereka hanya pengakuan, mengaku-ngaku. Apakah mereka termasuk bagian daripada Islam? Ternyata tidak. Sebelum kita baca jawaban yang beliau inginkan ajarkan kepada kita tentang ada golongan, ada firqah, ada kelompok, ada jamaah yang mengaku Islam tapi ternyata mereka tidak Islam, artinya kafir. Di sini para ulama membagi bid'ah menjadi 2. Sebagaimana amalan bid'ah terbagi menjadi 2, demikian juga pelaku kebid'ahan itu sendiri yang terkadang istilahkan dengan mubtadi' juga terbagi menjadi 2. Nah, ada bid'ah yang pertama jenis mukaffirah, yang kedua mufassiqah. Bid'ah yang pertama bid'ah mukaffirah, artinya bid'ah yang sampai pada tingkatan ini pelakunya keluar dari agama Islam, dari lingkaran Islam. Bid'ah sampai pada tingkatan kekufuran. Kemudian yang kedua bid'ah mufassiqah, artinya adalah bid'ah yang tidak sampai pada tingkatan kekufuran, cuma fasik. Fasik. Dan bid'ah yang sampai pada tingkatan kekufuran, kita hukumi dia sebagaimana orang kafir yang asli, Yahudi, Nasara, musyrik dan sebagainya. Itu lagi sekali lagi, para ulama membagi bid'ah menjadi 2. Ada namanya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang sampai pada tingkatan kekufuran, keluar daripada lingkaran agama Islam, tidak ada tersisa keimanan pada diri mereka, kafir. Kemudian bid'ah yang kedua adalah bid'ah mufassiqah, artinya tidak sampai pada tingkatan kekufuran namun fasik.
Meskipun dua kelompok ini sama-sama terancam neraka. Kedua-duanya terancam dengan neraka. Hanya saja bid'ah yang mukafir kekal di dalam neraka, sedangkan bid'ah mufassiqah, bid'ah jenis yang kedua tadi, nah, dia akan dicelupkan ke dalam neraka sesuai dengan janji dari Nabi SAW, namun tidak kekal. Artinya ada keimanan di dalam dadanya yang akan menggiring dia sampai ke dalam neraka. Nah, masuk kami ke dalam surga. Hanya saja perlu untuk dicelupkan karena kebid'ahan dia tersebut di dalam neraka. Nah, sampai di sini setelah kita pahami tentang penjabaran akan pembagian bid'ah sekaligus pelaku kebid'ahan. Kemudian beliau ingin terangkan kepada kita dari judul poin yang ke-50 ini bahwa ada kelompok yang sampai pada tingkatan, bid'ahnya sampai pada tingkatan kekufuran. Ada kelompok, ada firqah kebid'ahan yang sampai pada tingkatan kekufuran. Jadi keislaman mereka hanya sekedar mengaku-ngaku. Siapakah mereka? Kita baca. Faqul, maka katakanlah. Hum al-batiniyah, wal-rafidah, wal-jahmiyah, wa gulatus sufiyah. Nah, mereka adalah pertama kelompok namanya batiniyah. Yang kedua namanya ar-rafidah, yang ketiga namanya jahmiyah, yang keempat namanya sufiyah ekstrem. Orang sufi tapi namanya yang ekstrem. Jadi kita akan menerangkan satu persatu dari keempat golongan yang mengaku-ngaku Islam, tapi pada hakikatnya mereka telah keluar dari lingkaran keimanan, artinya mereka kafir. Dan pertama adalah batiniyah. Nah, pertama adalah batiniyah, dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya mereka kafir dengan amalan-amalan pertama. Nah, kita akan jabarkan di sini dari empat, masing-masing keempat kelompok ini memiliki amalan-amalan yang menyebabkan mereka keluar dari lingkaran agama Islam. Pertama adalah batiniyah. Apa amalan mereka? Batiniyah. Amalan mereka yang paling menonjol adalah bahwa mereka mengatakan Allah bersatu dengan batin mereka. Terkadang juga dijuluki dengan al-hululiyah. Artinya mereka mengatakan wujud alam semesta itulah wujud Allah. Arti Allah bersatu dengan kita. Allah bersatu dengan makhluk. Makanya mereka terkadang mungkin sebagian kita pernah mendapati orang semacam ini. Ketika dia mendengar gonggongan anjing, dia mengatakan subhanallah. Ketika mendengar kokokan ayam, dia mengucapkan subhanallah. Dia menganggap bahwa suara yang dikeluarkan oleh anjing adalah suara Allah. Suara yang dikeluarkan oleh binatang ayam, kotekan ayam adalah suara Allah. Karena wujud alam semesta adalah wujud Allah. Tak jarang juga dari kita melihat sebagian dari kalangan masyayikh mereka, orang-orang yang dianggap petuah-petuah mereka dari kalangan golongan batin ini, ketika melihat kepada sosok yang mungkin mereka kagumi seperti perempuan yang cantik jelita, anak-anak kecil yang mungkin mereka melihat dengan rupa yang bagus dan indah, mereka memandang terus-menerus tanpa henti-hentinya sampai dia mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya mereka menganggap itu adalah wujud Allah Subhanahu wa taala pada sosok yang cantik dan rupawan tersebut. Nah, ini menjadi pada Al-Qur'anul Karim memerintahkan bagi lawan jenis untuk tidak saling memandang satu sama yang lainnya. Nah, mereka menganggap itu malah ibadah. Maka lebih ekstrim lagi bahwasanya sebagian amalan dari batiniyah adalah bahwasanya tidak ada yang haram dalam agama mereka. Nah, minuman keras untuk mereka halal. Bahkan menikahi mahram, bahkan sebagian mereka sampai pada tingkatan menikahi mahram, dan ini halal di agama mereka. Halal. Beberapa berita kita dengar tentang mereka. Nah, terkadang si bapak menikahi anak perempuan kandung dia sendiri. Atau dalam satu keluarga terdapat adik kakak laki-laki dan perempuan. Terkadang orang tuanya menikahkan. Ini tergolong dari 6 kelompok mereka batiniyah. Dan ini seluruhnya adalah kekufuran. Makanya tak salah ketika para ulama memvonis mereka adalah 6 sampai pada tingkatan kekufuran. Karena ini adalah amalan-amalan yang menyelisih Al-Quranul Karim, menyelisih agama yang sahih. Menikahi anggota keluarga sendiri dari kerabat yang diharamkan untuk nikahi kemudian dinikahi. Nah, ini berarti menyelisihi Al-Quran, mendustakan Al-Quran, dan mendustakan Al-Quran adalah termasuk kekufuran waliyadzubillah. Kelompok namanya batiniyah. Terkadang di satu tempat mereka memiliki nama yang
berbeda-beda, istilah yang berbeda-beda. Terkadang mereka juga memiliki nama Al-Bukhara, terkadang juga Ismailiyah. Nah, biasanya nama-nama yang lebih tenar di Indonesia dengan tarekat-tarekat. Ini kelompok batiniyah. Nah, dan ini jelas-jelas kekufuran. Batiniyah kafir. Karena dia menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan alam semesta. Wujud alam semesta adalah wujud Allah. Allah bergabung dengan kita. Mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi bahwasanya al-hululiyah atau al-batiniyah, nama mereka lebih kafir daripada Nasoro. Lebih kafir daripada orang Nasoro. Dari sisi mana orang Nasoro menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu bersama jasadnya Nabi Isa. Makanya orang Nasoro menganggap Isa adalah Allah. Isa adalah anak Allah dan semisalnya. Maka dikatakan batinnya lebih kafir karena bukan cuma anggapan mereka bukan cuma Nabi Isa saja yang Allah bersatu dengan mereka, bahkan seluruh alam semesta merupakan wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Kafir. Batinnya kafir. Meskipun mereka menampakkan bahwa mereka adalah agama Islam, mungkin memakai kostum-kostum beragama Islam, pakai juga pakai imamah, kemudian berjenggot. Hanya saja mereka kafir dengan amalan-amalan mereka yang telah kita jabarkan tadi di depan sebagiannya. Kelompok yang kedua yang juga sampai pada tingkatan kekufuran adalah kelompok namanya Ar-Rafidhah. Kelompok Rafidhah adalah kelompok yang dikategorikan usul, artinya dia punya pokok dan dia punya cabang. Seperti ada Rafidhah Syiah, ada Rafidhah Zaidiyah, ada Rafidhah Al-Imamiyah, ada Rafidhah Itsna Asyariyah. Al-muhim ini adalah usul dari firqah-firqah yang beranak panak dari Rafidhah. Mereka pun bertingkat-tingkat dalam hal kekufuran. Adapun Rafidhah boleh masukkan di sini sampai penulis Syekh Yahya bin Al-Hajuri memasukkan Rafidhah termasuk kekufuran karena mereka punya amalan-amalan serta akidah-akidah dan kepercayaan yang kufriyah, menyelisihi dalil. Di antaranya adalah kelompok Rafidhah meyakini bahwasanya Al-Qur'an yang tersebar di tangan kaum muslimin sekarang ini adalah Al-Qur'an yang kurang. Mereka katakan Al-Quran yang tersebar di tangan kalian adalah 30 juz, sedangkan di tangan mereka Al-Quran 40 juz. Al-Quran 40 juz. Artinya ada 10 juz yang lain yang tidak ada tersebar. Dari itu kekufuran. Mereka mengatakan bahwasanya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam masih turun wahyu. Wahyu turun kepada Fatimah. Dan wahyu itulah yang mereka maksud dengan genap 40 juz. Jadi artinya ada 10 juz yang lainnya yang turun kepada Fatimah radhiyallahu anha sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas-jelas kekufuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La nabiyya ba'di", tidak ada nabi sepeninggalku, artinya terputusnya. Dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus juga wahyu. Terputusnya juga wahyu. Kemudian amalan mereka yang lainnya adalah seperti menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka mengatakan bahwasanya sahabat seluruhnya kafir sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 3 orang. Rafidhah mengkafirkan para sahabat. Rafidhah mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 3 orang. Mereka maksud adalah Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Salman Al-Farisi dan Ammar bin Yasir. Selain daripada itu kafir seluruhnya. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya sahabat adalah dimuliakan. Mereka adalah orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat terbaik setelah Nabi sallallahu adalah para sahabat. Orang-orang yang Allah pilih untuk menemani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah orang Rafidhah mengatakan mereka telah kafir. Kemudian kesesatan yang lain Rafidhah, mereka menganggap bahwa malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu. Seharusnya wahyu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi malaikat Jibril salah alamat malah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwasanya seharusnya kerisalahan dan kenabian tertuju kepada Ali. Namun malaikat Jibril salah alamat malah diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menyelisih dalil. Allah Subhanahu wa taala memuji malaikat Jibril bahwasanya dia adalah Al-Amin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanil arabiyyin mubin. Allah menjuluki malaikat Jibril adalah Al-Amin, terpercaya, amanah.
Allah yang mengangkat langsung, menunjuk langsung malaikat Jibril sebagai malaikat yang terpercaya untuk menyampaikan wahyu. Malah orang Rafidhah mengatakan malaikat Jibril pengkhianat, salah alamat dan semisalnya. Nah, dan ini termasuk juga kekufuran. Memusuhi malaikat Jibril adalah kekufuran. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Al-Karim pada surat Al-Baqarah, "Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbihi bi'idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin." Ayat ini menerangkan bahwasanya barang siapa yang musuhi Jibril, dia telah kafir dan Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Nah, Rafidhah kafir. Tambahkan lagi satu materi yang mereka betul-betul jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita pindah ke golongan Jahmiyah. Rafidhah memiliki pendapat satu yang la ilaha illallah, betul-betul mencoreng nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengkafirkan Abu Bakar, ketika mereka mengkafirkan Umar, perhatikan, Rafidhah mengkafirkan Abu Bakar, Rafidhah mengkafirkan Umar. Sedangkan Nabi SAW menikah dengan anaknya Abu Bakar, yakni Aisyah. Nabi SAW menikah dengan anaknya Umar, yakni Hafsah. Nah, ketika bapaknya kafir, mereka juga mengkafirkan anaknya. Artinya Abu Bakar kafir, Aisyah kafir, Umar kafir, Hafsah kafir. Dan mereka mengatakan bahwasanya Nabi SAW ada anggota tubuh beliau yang pantas untuk dicelupkan ke dalam neraka. Bukan seluruhnya tubuh Nabi SAW, tapi kata mereka ada anggota tubuh Nabi SAW yang pantas untuk dicelupkan ke dalam neraka. Apa itu? Waliyadzubillah. Nah, maksud mereka adalah kemaluan Nabi SAW ketika berhubungan, mengikat pernikahan. Hubungan pernikahan dengan Aisyah, dengan Hafsah, artinya pernah berhubungan badan. Artinya itulah yang pantas untuk dicelupkan ke dalam neraka karena berhubungan dengan orang yang kafir. La ilaha illallah. Tak tersisa dari Rafidhah kecuali mereka adalah musuh bagi agama Islam. Malaikat Jibril dimusuhi Nabi SAW, ada yang pantas dicelupkan ke dalam neraka. Nah, Rafidhah kafir. Tapi ini golongan yang kedua. Kemudian kita pindah ke golongan yang ketiga, Al-Jahmiyah. Jahmiyah juga sampai pada tingkatan kekufuran. Dan amalan mereka yang paling menonjol adalah barakallahu fikum. Nah, mereka menafikan seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mentauhidkan Allah dengan 3 jenis tauhid sekaligus. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya, Allah memiliki nama yang Allah berikan nama kepada diri Dia. Nah, serta Allah memiliki sifat yang Allah sifati diri Dia dengan sifat tersebut. Nah, dan Allah memiliki nama yang diberikan oleh Nabi SAW, serta apa yang disifati oleh Nabi SAW itulah nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Jahmiyah malah mereka memiliki pemahaman bahwasanya Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Dengan alasan bahwa ketika kita memberikan nama kepada Allah, nah, yang ada pada diri manusia adalah serba kurang. Misalnya, mereka ingin mensucikan Allah dengan tidak memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Allah tidak berbicara. Allah tidak melihat. Allah tidak mendengar. Dengan alasan mereka, kalau kita menetapkan bahwasanya Allah berbicara, Allah mendengar, Allah melihat, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya alat-alat yang digunakan untuk 6 panca indera tadi. Indera. Kalau Allah bisa berbicara, berarti Allah punya mulut. Nah, di dalam organ mulut terdapat gigi, gusi, lidah, langit-langit, tenggorokan. Mereka mengkiaskan pada diri mereka sebagai umat manusia. Manusia, kalau makan, kemudian ada sisa makanan di sela-sela gigi, tidak segera dibersihkan, akan membuat bau mulut. Air liur punya kita tidak boleh sentuhkan kepada orang lain. Nah, lama diam, tidak berbicara. Lama tidak makan. Kemudian hawa dari lambung akan naik. Artinya mengeluarkan bau-bau tak sedap. Dan mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin demikian. Berarti Allah tidak punya mulut. Sekaligus Allah tidak bisa berbicara. Demikian juga pada mata. Nah, ketika kita baru bangun dari tidur mungkin terdapat kotoran di mata. Nah, artinya mereka mensucikan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya mata, karena kita di manusia kalau bangun dari tidur punya kotoran di mata. Akhirnya Allah tidak punya mata, sekalian tidak bisa melihat. Nah, Allah juga tidak bisa mendengar karena alat pendengaran kita di telinga. Nah, telinga punya kotoran dan semisalnya. Ada kalau kita menetapkan telinga pada Allah, berarti Allah punya kotoran telinga dan itu mustahil. Artinya Allah tidak punya telinga, Allah tidak bisa mendengar. Semuanya dinafikan.
Makanya Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih menjuluki Al-Jahmiyah bahwasanya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Hakikatnya mereka menafikan Allah. Karena tak satupun benda di permukaan bumi ini kecuali pasti punya nama dan punya sifat. Ketika benda tidak punya nama dan ketika benda tidak punya sifat, berarti benda itu tidak ada. Benda apapun itu. Yang kita yakini ada dan pasti dia punya nama dan dia punya sifat. Kalau tidak punya nama dan tidak punya sifat, berarti tidak ada. Akhirnya Jahmiyah, kita ketahui dari mereka bahwa mereka ingin menafikan Allah. Allah tidak ada. Hakikatnya demikian. Dan ini kekufuran. Nah, dan ini contoh tentang kekufuran Al-Jahmiyah. Jadi kita pindah ke Gulatus Sufiyah, kelompok yang keempat, yang juga sang penulis vonis bahwa mereka telah keluar dari lingkaran agama Islam meskipun menampakkan sofa-sofa dari keislaman, ciri-ciri keislaman. Sufi ekstrem, Sufi wailah banyak di Indonesia. Dan amalan mereka yang paling menonjol adalah banyak, mereka punya beberapa amalan. Di antaranya yang paling menonjol pada diri mereka adalah mereka punya tingkatan-tingkatan dalam peribadatan. Ada yang namanya tingkat ma'rifat, ada yang namanya tingkat yakin, ada yang namanya tarekat. Sampai-sampai seseorang apabila sampai pada tingkatan ma'rifat, artinya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengenalan, tidak berlaku lagi syariat bagi dia. Artinya ketika dia sampai pada puncak peribadatan, dia tidak lagi dibebankan syariat, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Al-muhim, yang haram di orang kalangan biasa rendahan, di dia tidak haram, halal. Jadi boleh untuk berzina. Boleh untuk minum-minuman keras dan semisalnya. Karena dia sampai pada tingkatan tersebut tidak lagi dibebankan beban syariat. Maka terkadang kita jumpai dari sebagian mereka meninggalkan sholat. Ketika ditanya, mungkin kita di waktu yang sama, di tempat yang sama, kita pergi sholat ke masjid, sedangkan dia masih di rumahnya, tidak berpindah dari tempatnya. Ditanya kepada dia, kenapa kau tidak sholat? Dia mengatakan, aku sudah sholat. Di mana? Aku sudah sholat di Masjidil Haram. Jadi dia duduk di tempat dia bayangkan bahwasanya dia sedang, yang sholat adalah ruh dia pergi ke Masjidil Haram, kemudian sholat, kemudian kembali lagi ke tempat dia semula, di mana jasadnya berada. Sebagai mereka mengeluarkan syubhat demikian. Dan ini kekufuran. Dan ini adalah kekufuran. Menganggap bahwasanya tidak lagi dibebankan beban syariat. Pernah ada suatu kisah dan ingin dijadikan sebagai penutup pada pertemuan kita di sore hari beberapa ini. Ada seorang teman kita sekarang pada tingkatan ustaz, alhamdulillah, dia punya dakwah, dia punya markis, dia punya murid. Dia dahulunya lulusan pondok Gontor yang masyhur dengan pemahaman NU, Nahdlatul Ulama. Dia memiliki seorang semacam syekh, guru yang dimudirkan di tempat tersebut, dijadikan sebagai pemimpin, ustaz utama, kiainya di tempat tersebut. Suatu ketika terjadi hal yang mengherankan, mengagetkan. Guru dia tersebut keluar dari rumah dia di lokasi pondok menuju ke pasar paling terdekat dalam keadaan telanjang bulat tanpa memakai sehelai benang pun. Telanjang. Sebentar heran-heran, makanya bosnya dia adalah seorang tokoh agama kiai. Tokoh agama kiai. Kemudian dia berjalan di tengah pasar dalam keadaan telanjang bulat tanpa memakai sehelai benang pun. Kemudian orang-orang yang mungkin tidak mengenal dia, ada sebagian orang yang sudah mengenal dia bahwasanya dia adalah kiai, melakukan hal tersebut boleh, apalagi pada golongan mereka. Ada sebagian orang yang belum mengenal dia dengan pasti, kemudian mengkritik. Engkau sudah gila, engkau sudah stres, engkau adalah seorang kiai, panutan, suri toladan, keluar di halayak ramai dan kalian tidak memakai sehelai benang pun. Akhirnya dia memberikan jawaban bahwasanya kalian tidak melihat pada diriku, aku ini sedang memakai pakaian dari surga. Hanya saja kalian karena terlalu banyak dosa, makanya kalian tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Kata dia, aku sedang memakai pakaian dari surga. Orang yang bisa melihat pakaianku ini adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bisa melihat, berarti kalian terlalu banyak dosa. Ini kata dia. Ini perkataan dia. Dan dia termasuk salah satu orang yang sampai pada tingkatan yang disebutkan di sini sufi ekstrem. Sufi ekstrem. Mereka menganggap bahwa amalan syariat tidak berlaku lagi kepada mereka. Amalan mereka biasanya bersemedi, bertapa, puasa ini, puasa itu.
Al-muhim apa yang beliau sebutkan kepada kita barakallahu fikum dari 4 kelompok yang keluar dari lingkaran 6 keimanan dan keislaman, semuanya adalah 6 kafir. Batiniyah kafir dengan amalan-amalan yang telah kita sebutkan di depan. Rafidhah kafir dengan amalan-amalan yang telah kita sebutkan di depan. Demikian juga Jahmiyah dan Gulatus Sufi ekstrem, juga kafir dengan amalan-amalan yang telah kita jabarkan di depan. Baik, apa guna dari pelajaran yang beliau bawakan kepada kita merupakan poin terakhir dalam materi akidah dan tauhid. Pembelajaran kepada kita barakallahu fikum bahwasanya tidak setiap orang yang mengaku Islam dia betul-betul adalah Islam. Bahkan ada yang mengaku Islam tapi dia kafir. Kuncinya adalah bahwasanya kita kembali kepada na'am Al-Qur'an dan hadis. Apakah sesuai amalan dia dengan Al-Qur'an ataukah sesuai amalan dengan dia hadis, kita vonis dia adalah na'am Islam baik. Tapi ketika amalan dia menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, meskipun dia berpakaian dengan pakaiannya orang Islam, tetap kita vonis dia adalah bukan Islam. Nah, ini tujuan dan maksud dari pembawaan sang penulis pada poin pembelajaran dari yang nomor ke-50 ini. Nah, mungkin cukup akan kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada sesi kedua dari buku ini, Mabadi Al-Fiqh, tentang ibadah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini sampai kita pelajari pada pertemuan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.